Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Randy Emperor aka Agyong kembali dalam channel paling entertaining. Oke teman-teman, untuk kali ini gua izin dulu untuk nih semuanya videonya via dubbing ya teman-teman ya. Jadi di petualangan malam hari ini kita hari ini bakal explore tol terbagus di Indonesia menurut gua. Kita ke pantai dan kita jalan exploring Bali ya gengs ya. Ini sekarang berada di posisinya di Kuta. Ini hari pertama gua nyampe, sebetulnya ini gua ambil cuplikannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dulu karena aku perlu dukungan dari kalian semua ya gengs ya. Buat kalian yang udah lama ke Bali, kalian pasti kangen banget sama jalan ini karena ini jalan yang pasti hampir semua orang pernah lewatin ya gengs ya. Di Kuta ini sekarang banyak, masih sama lah ya. Masih banyak kayak bule-bule, terus kafe-kafe, bar-bar, tapi tidak seramai dulu. Dan ini adalah penampakan pantai Kuta pada malam hari ya gengs ya. Masih ada aja yang duduk di sana. Untungnya di sini ada lampu yang nyorot. Jadi ada yang menyepi di sana, mungkin ingin mencari inspirasi atau sekedar berjalan-jalan menikmati pantai waktu malam. Dan di sini kita bisa lihat itu bulannya terang banget ya gengs ya. Itu pasti cakep banget kalau nggak ada lampu tuh. Itu lihat itu cahaya dari bulan doang terang ya gengs ya. 2000 years later. Oke, petualangan kita mulai pada keesokan harinya, dimana ini menurut gua sayang banget kalau gua simpen sendiri. Gua ingin kalian melihat juga ini ada penarik perhatian gua tuh. Itu farmasi di sini udah versi pakai bahasa ada Rusianya ya. Jadi sedikit mungkin yang bisa gua bilang, memang sekarang Bali kemarin waktu gua datang ke sini itu sempat ada penampakan yang namanya di map itu ada yang heboh kemarin. Ada tiba-tiba tulisannya New Russia apa New Moscow gitu ya. Jadi memang setelah gua selidiki lebih lanjut, itu ternyata memang ada perkampungan Rusia di sini gengs yang dimiliki oleh orang-orang Rusia. Yang sayangnya baru gua tahu lokasinya itu setelah gua pergi dari Pulau Bali ini gengs. Padahal gue pengen banget untuk ngelihat gitu gengs. Katanya kan orang-orang Rusia udah mulai menjajah gitu ya, istilahnya kayak mengambil alih banyak hal di Bali ini ya gengs ya. Tapi gue lihat dari VT orang-orang, ada beberapa orang yang udah pergi ke kampung Rusia itu dan memang keren banget di dalam itu gengs. Cuman ya mungkin kita harus mempertahankan juga bahwa ini negara tetap negara kita, bukan negara mereka, gengs. Meskipun mereka bisa membeli properti di sini, tapi ya ini kan negeri Indonesia ya. Setidaknya mereka harus menjunjung tinggi dan menghormati bangsa kita ya, gengs ya. Ya kalau mereka membawa perubahan yang baik sih gue oke-oke aja ya. Istilahnya kayak mereka membangun atau apa. Tapi jangan jadikan ini negara kalian gitu. Mungkin lebih ke itu ya, gengs ya. Nah ini jalanan yang ada di Jalan Kuta teman-teman ya. Di gengs ya, di Kuta ini masih banyak sekali, masih kental banget. Ini masih kayak suasana Bali yang masih kental banget di ingatan gua. Masih nyantai banget, udah bisa lihat bule-bule jalan ya, kayak aduh. Tapi di Kuta ini memang seperti yang gue bilang ya, bule-bule newbie datangnya ke sini. Kalau bule-bule expert udah nggak kesini lagi gengs. Jadi kebanyakan orang-orang tua yang kesini gue lihat ya gengs ya. Gue jadi ingat nih di Kuta-Kuta sini ada satu, di sini juga ada tempat dugem pertama kali gue waktu gue ke Bali ya, kalau nggak salah namanya Sky Garden ya. Jadi dia Sky Garden itu ada 4 lantai, dimana setiap lantainya tuh ditampilkan musik yang berbeda-beda gengs. Jadi lantai 1 misalnya R&B, lantai 2 EDM, lantai 3 dan seterusnya ya gengs ya. Terus juga di sini jangan lupa juga pernah kejadian yang pemboman yang Pedis Club itu gengs ya. Masih tetap ada sedikit membekas trauma di hati gue ya, tentang yang pemboman itu ya gengs ya. Cuman untungnya sekarang Bali udah recover dan seperti kalian tahu masakan Padang ada di mana-mana ya. Cukup banyak ya gengs ya. Di mana gue pergi selalu ada masakan Padang ya gengs ya. Ini sangat unik sekali gengs ya. Memang orang Padang tuh orang perantau ya. Orang awak kok emang tukang perantau namanya ya. Oke, jadi ini di sebelah kiri kalau nggak salah gue ini Sky Garden. Dulu Sky Gardennya di sekitaran sini. Tapi sekarang kayaknya udah pindah agak ke sanaan dikit gitu ya. Jadi nggak jauh dari sana, memang masih di situ juga gengs ya. Oke, jadi ini itu Sky Gardennya udah kelihatan, udah gue zoom ya gengs ya. Ini tempat dugem gue pertama kali, tapi di tempat yang lama bukan di sini ya gengs ya. Gue perhatiin juga di sini udah mulai banyak banget restoran-restoran yang India, banyak yang udah pakai bahasa mereka juga. Dan juga banyak, memang tetap banyak bar-bar yang itu Pedis Club yang waktu itu ya gengs kalau nggak salah ya, terjadi tragedi itu ya. Di sini banyak juga restoran-restoran yang diperuntukkan memang untuk bule. Jadi untuk kantong Indonesia mungkin nggak cocok ya gengs ya. Karena mereka menaruhnya dengan harga kurs yang cukup tinggi ya untuk kantong-kantong bule ya gengs ya. Dan juga di sini gengs, gue lagi OTW menuju ke Beach Walk sebenarnya, Beach Walk Mall. Ini sebenarnya perjalanan ke sana, cuman ini satu-satunya daerah kenapa gue ngelewatin Kuta karena gue lagi mau ke Beach Walk Mall ya gengs ya.
untuk ya sekedar cari makan aja sih sebenarnya gengs ya, karena gue nggak tahu mau makan di mana di sini karena saking banyaknya ya gengs ya. Gue sangat suka sekali nuansa-nuansa seperti ini yang jalannya kecil-kecil, nuansa Balinya masih kental. I love all about Bali ya gengs ya. Nuansa ambience-nya segala macamnya, toko-tokonya unik-unik gitu ya gengs ya. Emang diperuntukkan untuk bule, tapi ya kita sebagai warga lokal memang sukanya cuci mata ya gengs ya. Nggak jauh dari sini ada pengkolan ini, kita akan ketemu Pantai Kuta gengs. Jadi buat kalian yang udah sering nginep daerah Kuta, kalian pasti akan ngelewatin jalan ini juga menuju ke daerah sana yang ada Hard Rock Bar di sana segala macamnya. Dan ada Pantai Kuta. Kalau Pantai Kuta tuh pagi dulu setahu gue agak hitam ya airnya ya. Sekarang udah mulai bagus ya, mungkin udah mulai dijaga kebersihannya. Nah ini adalah gapura yang menandakan ini adalah Pantai Kuta gengs ya. Tuh bagus banget ya gengs ya. Nah ini gua lagi OTW menuju ke Beach Walk Mall yang menurut gua kalian semua pasti udah pada tahu juga. Mall satu-satunya sekarang udah dibuka mall baru ya, Icon Mall ya, mall terbesar yang ada beach clubnya di dalamnya. Sayangnya pada saat gua datang ke sini itu gua sebenarnya pengen ke sana. Karena menurut dia tuh tanggal pembukaannya pas gua datang gitu gengs, tapi ya ternyata nggak jadi buka gengs. Kecewa deh. Oke, jadi ini kita akan lanjut perjalanan. Gua akan kasih lihat kalian juga perjalanan gua menuju ke suatu tempat ya, dimana nih tol terindah menurut gua di seluruh Indonesia yang pernah gua lalui ya gengs ya. Karena tol ini adalah satu-satunya tol yang melewati atas laut dan pengendara motor juga bisa masuk ke dalam tol ini. Jadi ada jalur khusus buat pengendara motor di sini gengs. Nah ini kita ngelewatin jalan yang menuju ke arah Nusa Dua. Jadi kan ini masih dekat-dekat daerah Kuta. Kita menuju ke sana itu melewatin daerah yang ke arah Nusa Dua, itu baru ngelewatin tol ini gengs. Jadi dia tuh cuman kayak nyambungin antara ekornya ke atas gitu gengs. Jadi kita kan Kuta itu daerah ekornya Pulau Bali ya gengs ya. Menuju ke atas di arah Nusa Dua itu agak di atas. Nah ini adalah tol yang pertama kali bikin gue menganga ya. Jadi karena gue juga itu bus kampret masih tetap gitu ya. Gue udah jalan dia masih aja terus mepet-mepet gak jelas gitu, terus klakson-klakson. Memang nyebelin. Oke, jangan sampai itu merusak mood kita untuk melewati tol terindah yang pernah gue lewatin. Ini adalah gerbang tol Ngurah Rai. Gue nggak inget tarifnya di sini berapa gengs, karena layarnya mati dan gue nggak bisa ngambil struknya juga karena nggak ada mungkin ya. Ini sengaja gue pelanin dulu gengs. Inilah kita memasuki tol terindah ya. Jadi jalur kiri itu jalur buat motor gengs. Kita melewatin laut, dimana ini anginnya cukup kencang ya gengs ya. Jadi ini jalan di atas laut gitu gengs. Nah itu lihat ada pengendara motor di sebelah kiri, pemandangannya laut ya. Dan pas buka kaca itu adem banget. Angin laut itu memang seger, luar biasa mantapnya ya. Emang hebat ya manusia ini bisa bikin kayak ginian ya. Gue nggak tahu nih air di sini tuh dalam nggak sih sampai bisa dibikin jalan di atas laut seperti ini. Jadi kita tuh literally benar-benar ngelewatin. Mungkin ini karena dia dekat perlindungan dari Pulau Bali juga, jadinya anginnya nggak terlalu kenceng dan memungkinkan untuk dibangun jalan tol ya gengs ya. Tapi ini indah banget gengs. Ini salah satu favorit gua lah pada saat gua ke Bali ya, melewati jalan tol ini. Dan buat kalian pengendara motor juga kalian tetap bisa gitu ngelewatin jalan ini, dan anginnya enak banget. Pemandangannya juga cakep, jalannya bagus, luar biasa deh, top marko top. Jadi ini sebenarnya perjalanan gue kali ini kita akan langsung sambung. Gue mau menuju ke Pantai Gantung gengs, dekat arah-arah Nusa Dua sini gengs. Jadi ini gue ambil klip-klipnya. Ini sebenarnya harinya nggak sesuai dengan hari gue pergi ya gengs. Ini sebenarnya hari sebelumnya. Pas gue mau menuju ke hotel gue yang ada di Benoa, gue ngelewatin jalan tol ini. Dan kebetulan memang pantainya di arah sini juga gengs. Jadi ya sama aja klipnya ya, pasti sama. Jadi makanya gua ambil gitu gengs ya. Gimana menurut pendapat kalian tentang tol ini? Apakah kalian absen dulu siapa yang udah pernah ngelewatin jalan tol atas laut ini ya. Selain gue tahu di Surabaya ada jembatan Suramadu yang menyeberangi sampai ke Pulau Madura. Tapi kan karena gue belum pernah, jadi menurut gue ini tol terindah yang pernah gue lewatin di sepanjang gue hidup gengs ya. Karena berhubung gue belum pernah ke tol-tol yang lain, gue belum pernah ngelewatin jembatan di atas air di tempat lain, jadi menurut gue ini fix terindah dalam hidup gue ya. Mungkin kalian bisa kasih rekomendasi juga, bang ini ada nih bang tempat-tempat yang ngelewatin laut juga nih selain tol Bali ini gitu ya gengs ya. Jadi ini kita menuju ke arah Nusa Dua, pantainya ke arah sana. Jadi sebenarnya di Bali ini banyak banget pantai-pantai baru ya gengs ya.
Dan juga ini ada cerita konyolnya, ada temen gue yang datang ke Bali khusus untuk ngelewatin tol ini doang. Cita-cita dia adalah ngelewatin tol di atas laut ini. Jadi dia ke Bali bukan nyari pantai, bukan nyari wahana, bukan nyari apa. Dia cuman keinginannya cuman satu, cuma pengen ngelewatin tol di atas air ini, gengs. Nah ini nggak berapa jauh kita akan keluar. Cukup panjang tolnya, lumayan lah ya. Ada gerbang tol yang dari arah sebaliknya untuk menuju ke arah Kute. Ini kita akan segera keluar dari pintu tol ini. Kita udah selesai trip di jalan tol ini, dan gue cuma sekali doang ngelewatin ini ya gengs ya. Di hari-hari berikutnya gue udah ngelewatin tol ini lagi, gue ngelewatin jalan yang lain. Semoga kalian enjoy dan menikmati perjalanan sepanjang tol ini ya. Jangan lupa tulis di komentar ya apa pendapat kalian gengs. 2,000 years later. Nah ini perjalanan gue dari hotel gue yang logonya I. Jadi gue gak bisa sebutin nama hotelnya karena tidak di endorse juga. Jadi ini dari arah Tanjung Benoa, di ujung dari jalan ini yang arah sebaliknya itu buntu dan hotel gua ada di sana, gengs ya. Jadi kita harus ngelewatin daerah ini. Mungkin kalian udah familiar sama yang namanya Tanjung Benoa ya. Kenapa? Karena Tanjung Benoa ini adalah pusat sports ya, olahraga air ya. Kalian pasti kalau disuruh ikut banana boat, diving. Gue pernah diving sih daerah Tanjung Benoa sini. Dan itu menurut gue pengalaman sekali dalam seumur hidup gue yang cukup menakutkan ya. Karena arus di bawahnya itu kencang banget dan gue sempat keseret ya. Dimana kita harus bernapas dengan mulut menggunakan tabung oksigen. Waktu itu kalau gak salah gue kena sekitar 750.000 ya per orang. Cukup mahal ya. Tapi untuk pengalaman sekali seumur hidup ya udahlah ya. Tanjung Benoa kalian pasti udah pernah pergi lah intinya. Nah kita ngelewatin jalur kali ini, kita menuju ke pantai. Jadi gue tuh sebenarnya bingung, Nusa Dua itu sebenarnya yang bagian tadi tuh ada bundaran, sebelah kiri itu ada bundaran menuju ke Nusa Dua, gengs ya. Nah Nusa Dua yang gue pernah pergi itu yang sebelah mana sebetulnya, karena gue nggak inget lagi, gengs ya. Nah di daerah-daerah sini, daerah Nusa Dua sini masih kental banget budaya Balinya, gengs ya. Rumah-rumahnya masih asri banget, masih bagus, masih nuansa Balinya masih kerasa lah ya. Nggak seperti di tempat-tempat lain yang udah mulai kerasa Pulau Jawa, gengs ya. Nggak kerasa Balinya. Tapi kalau berkendara di sini harus hati-hati, gengs ya. Kalau kalian lihat dari tadi tuh banyak banget pengendara-pengendara motor yang tidak menggunakan helm ya, gengs ya. Ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena kalau terjadi apa-apa, helm itu kan dibuat untuk melindungi nyawamu sendiri gitu ya, gengs ya. Jadi ini juga berlaku buat kalian-kalian yang ada di rumah yang suka berkendara dengan menggunakan sepeda motor. Pakailah helm ya, karena gue pernah kecelakaan dan helm itu menyelamatkan nyawa gua, gengs ya. Jadi helm yang bagus itu menurut gua worth it ya, gengs ya. Karena kepala kita itu, kalau kepala kita udah kena itu bisa efeknya bisa fatal, bisa lumpuh, bisa geger otak, bisa macam-macam nih, gengs. Ya. Jadi sedikit notice juga buat kalian yang pengendara motor, hati-hati, stay safe selalu dimanapun kalian berada. Patuhilah peraturannya, belilah helm yang sesuai, jangan pakai helm kura-kura ya, yang gampang copot ya. Oke. Jadi perjalanan kita kali ini nanti kita bakal ngelewatin beberapa hotel yang ternyata wow banget ya, yang mewah-mewah ya, gengs ya. Jalan gua di sini kali ini semuanya benar-benar literally Google Map. Jadi pantai-pantai baru pun sudah tercantum di Google Maps, dan pantai ini sebenarnya dalam proses masih dalam tahap pembangunan ya, gengs ya. Pantai yang kali ini mau gua pergiin ini. Dan sebenarnya agak misleading sedikit ya, gengs ya, karena kalau gue lihat dari review dan gambarnya kan bagus banget, gengs ya. Tapi sampai di sana itu ya masih belum rampung semuanya, baru sekitar 40%-an lah jadinya ya, gengs ya. Masih belum full lah fasilitasnya gitu, gengs ya. Dan Bali ini yang buat gue amazed adalah lihat banyak banget ya buka usaha di sini, gengs ya. Dan gue nggak heran, nggak jarang buat nemuin ada orang-orang yang asalnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang ngeliat plat mobil gue dan kita sekampung loh, kita sepulau loh gitu, gengs. Lihat ini, tiba-tiba di antah berantah di hutan-hutan gini tiba-tiba muncul pertokoan yang super duper mewah, geng ya. Nah ini kiri-kiri ini adalah hotel-hotel mewah. Jadi Kempinski, Hilton, apalah lah yang berikut-berikutnya bla 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 itu semuanya ada di kiri-kiri. Kita ngelewatin hotel-hotel yang super duper mewah. Yang gua penasaran, gua intip harga per malamnya ada yang bervariasi dari 10 juta per malam sampai ratusan juta ada, gengs. Di sini. Mungkin ini yang ada kita lihat gambar-gambarnya, mungkin dia yang spa di pinggir-pinggir tebing gitu yang sambil ngeliatin laut gitu ya, gengs ya. Luar biasa bukan? Nah, ini hotel-hotel termewah yang ada di Nusa Dua ada di sini, gengs. Ya, yang kalian lihat-lihat yang mewah-mewah yang ada di VT-VT orang lah di sini tuh, gengs. Gitu.
gitu. Di sini juga banyak banget sekarang pengendara. Jadi gue juga nggak heran ya, ada sedikit ceritanya pengendara Grab. Gue ada pernah gue lagi smoke break gitu, gue ngerokok dan ngobrol-ngobrol sama supir Grab. Gue pikir dia orang Bali, gue panggil beli, ternyata dia orang Jawa ya. Bahkan ada beberapa orang yang khusus nge-Grab ke daerah sini, tapi rumahnya di Jawa gitu gengs ya. Jadi dia pulang sebulan sekali atau kadang-kadang 2 bulan sekali dia pulang kampung gitu ya, pulang ke rumah bersama anak istrinya. Tapi dia nge-Grabnya di sini karena memang pasarnya gede ya. Gue juga nggak jarang di sini ketemu sama beach boy yang udah pacaran sama bule-bule sini yang ngeboncengin pacarnya mungkin atau tamunya, dan juga para supir Grab yang ngeboncengin bule-bule juga gengs ya. Jadi mungkin jadi supir Grab di sini bisa dapat pacar bule mungkin gengs ya. Tapi banyak juga orang-orang Jepang dan Korea yang sedang datang ke sini ya gengs ya. Malah turis Cina mulai agak kurang gengs. Jepang, Korea, bule, Australia masih tetap banyak di sini gengs. Mungkin karena murah ya dan deket juga antara Australia sampai sini. Nah ini udah mulai sore gengs ya. Ini sudah mulai sekitar pukul 4 sore sebenarnya. Jadi udah benar-benar agak telat buat gue menuju ke pantai ini. Tapi daripada enggak ya udah lah ya. Ini jalannya menuju ke sini. Dalam sini ada kayak golf club gitu kayaknya ya gengs ya. Buat orang main golf. Di sebelah kanan cukup bagus dan cukup mewah ya gengs ya. Nah jalan menuju pantai ini baru dibikin. Jadi gue tanya-tanya ini jalanan ini sebenarnya. Nah ini yang kanan ini adalah golf club ya. Jadi kayak sport club gitu. Gue gak tahu isinya apaan. Mungkin kalian bisa google sendiri. Nah jalan menuju ke pantai yang gue tuju ini tinggal lurus aja. Dan ini udah buntu gengs ya. Ini menuju ke sini cuman ada ke Pantai Gantung ini doang. Gue udah pergi ke beberapa pantai di sini dan menurut gue ini juga lumayan bagus, tapi nggak sebagus pantai yang lain ya. Nah di sini kita membayar dulu untuk mobil itu nggak salah per orangnya tetap dimintain Rp5.000, tambah parkir mobil Rp10.000 kalau nggak salah gue. Jadi satu orang Rp5.000 ditambah parkiran mobil Rp10.000. Di sini masih banyak nyemot gitu gengs, dan banyak banget orang yang main layangan di sini gengs ya. Layangan Bali ini bagus-bagus ya. Ada yang gue pernah lihat adalah satu layangan yang bentuknya kayak kuntilanak gengs. Serem banget ya. Dan juga layangannya tuh ekornya bagus-bagus, panjang-panjang, keren-keren lah pokoknya. Nah ini yang gue maksud, Pantai Gantung ini belum jadi sepenuhnya. Jadi ini jalanannya udah jadi. Nah nanti nggak jauh di sebelah kiri sini. Harusnya di sini banyak orang jualan, tapi ini belum jadi. Jadi baru mulai dibangun. Sama di bawah nanti itu ada tempat-tempat, mungkin tempat restoran juga, dan belum jadi juga gengs. Jadi belum ada yang jualan di sini gengs ya. Kecuali yang dari pengurus ini gengs. Gitu geng. Oke, jadi sebelumnya buat masuk ke dalam sini kita tuh ada option buat naik mobil buat turun ke bawah. Jadi naik turun itu kalau nggak salah gue per orang 25.000 gengs. Tapi karena adek gue bilang enggak, lebih bagus kita turun, paling deket ini, nggak jauh. Ya udah akhirnya kita turun. Dan memang untuk dapat footage memang lebih bagus buat turunnya kita pakai jalan kaki aja. Karena nanti kalian juga bisa option untuk kalau kalian nggak sanggup buat naik dari bawah ke atas, itu per orangnya 20.000. Jadi rugi sebenarnya. 25.000 udah turun naik, lu buat naik doang 20.000 gitu gengs ya. Ini pemandangannya gila sih gengs dari atas ini. Tapi mungkin untuk pantainya agak kecil ya. Bagian yang pantainya yang pasir di bawahnya tuh agak kecil. Tapi pemandangan tetap breathtaking. Nah itu ada cewek baju hijau stabilo. Gue gak tahu dia dari orang Timor, orang Indonesia kah, atau orang Spanyol kah gitu ya. Tapi dia seksi sekali. Nah ini kalau kalian lihat di sini, jadi sebenarnya tuh jalanan di sini nggak ada tuh gengs. Nah itu dipahat geng. Jadi sebelumnya mungkin pantai-pantai di sini tuh nggak ada. Jadi cuma bisa lihat tebing ke bawah. Dan sama manusia kita, sama orang-orang kita, dipahat lah, dibikin lah jalan menuju ke pantai yang di bawah gengs. Jadi kalau kalian lihat itu bener-bener dipahat dan dibuka jalan ya, supaya kita bisa akses pantai yang ada di bawah yang cukup kecil lah ya. Gue pernah ke pantai yang menurut gue paling bagus yang airnya warnanya biru banget, itu Karma Kandara Beach sih teman-teman. Dimana di situ tuh buat turun naik juga, nah itu lebih mahal lagi ya. Dia turun naiknya pakai kayak sistem gondola, dimana per orangnya lu harus bayar 250.000 per turun dan per naik. Jadi 500.000 buat turun naik, tapi 500.000-nya ini bisa ditukar dengan minuman. Jadi sebenarnya free biaya naik gondolanya, cuman lu harus belanja sebesar 500.000 lah, supaya lu bisa memakai fasilitas yang ada itu. Lu harus bayar 500.000 ditukar sama minuman dan makanan gitu gengs. Ini gue turun gengs ya, cukup ngeri ya sebenarnya. Ini tebing-tebing yang dipahat, digali keras ini gengs ya, supaya untuk bisa jalan mobil geng. Cukup jauh ya geng, lihat tuh. Ada yang ini mobilnya gengs. Nah jadi kalau kalian mobilnya itu mobil carry doang gengs. Dan ini tanjakannya cukup ekstrim ya. Dan buat mobil carry buat naik ke sini tuh gue
bingung juga gitu ya, kok mobil carry itu kuat juga ternyata ya. Dengan ngangkat penumpang segitu banyak, dia masih bisa kuat naik gitu, gengs. Buat naikin tanjakan seperti ini cukup kuat meskipun meraung-raung mesinnya, gengs ya. Nah inilah kira-kira seperti inilah jalannya menuju ke bawah, gengs. Nah cewek si baju stabilo ini selalu ada di depan gua, gengs. Gue takutnya dia kira gue stalker, geng ya. Karena gue persis di belakang dia dan gue selalu ngacungin kamera gitu, geng ya. Dan gue berhenti di tempat yang ya tempatnya literally ada terbuka buat gue nge-view laut, ya gue berhenti gitu. Dan dia juga berhenti di sana gitu ya. Dia sempat lihat-lihatan sama gue, tapi kan gue memang murni niatnya buat ngevlog doang ya, bukan pengen menggoda dia gitu, gengs ya. Nah ini kita mulai agak turun bawah nih, cukup jauh nih jalannya, gue udah ngap-ngap juga nih. Padahal turun doang, geng ya. Padahal turun doang tapi capek, geng ya. Emang Bali ini ya namanya sekalian olahraga ya, geng ya. Tapi gue udah membatin di sini, geng ya. Gue nggak mungkin kuat naik. Dan jawabannya benar, geng ya. Gue buat naik di sini, gue pakai mobil, geng ya. Gue nggak jalan kaki, nggak sanggup, geng. Karena gue di sini posisi udah sore juga dan udah gelap, udah malam, dan bahkan pada saat malam itu ada yang naik jalan kaki, geng. Bermodal senter HP. Tuh lihat nih pantainya, geng. Cakep banget ya.